Pernah nggak sih kalian merinding tiba-tiba padahal sendirian? Atau merasa ada yang mengawasi, tapi ketika menoleh nggak ada siapa-siapa? Bisa jadi itu bukan cuma perasaan, tapi tanda adanya makhluk gaib yang Allah ciptakan bernama jin. Mereka hidup di sekitar kita, punya dunia sendiri, bahkan bisa berinteraksi dengan manusia. Dan rahasia besar tentang jin ini sering banget bikin orang penasaran, tapi juga menakutkan. Nah, malam ini kita bakal kupas tuntas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe supaya nggak ketinggalan konten Islami bermanfaat tiap hari. Hari ini kita bakal bahas topik yang misterius tapi penting banget dalam Islam, yaitu tentang jin dan rahasia besar yang harus diketahui setiap muslim. Tahu nggak sih kalau jin adalah makhluk yang disebutkan lebih dari 70 kali dalam Al-Quran dan mereka memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sayangnya banyak muslim yang tidak memahami inti sebenarnya tentang makhluk yang diciptakan dari api tanpa asap ini. Jin bukan cuma cerita dongeng atau mitos, tapi mereka itu nyata. Makhluk hidup yang punya akal, kehendak bebas, dan tanggung jawab spiritual kayak manusia. Dalam surah Al-Jin ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Katakanlah telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan." Ayat ini memberikan gambaran yang jelas bahwa jin adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk mendengar, memahami, dan bahkan merespon terhadap wahyu Allah. Hal ini menunjukkan bahwa mereka bukanlah makhluk yang tidak berakal atau sekedar energi semata. Penciptaan jin disebutkan dalam Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 15, dan dia menciptakan jin dari nyala api, berbeda dengan manusia yang diciptakan dari tanah dan malaikat yang diciptakan dari cahaya. Perbedaan bahan dasar penciptaan ini memberikan karakteristik unik pada setiap jenis makhluk. Jin memiliki kemampuan untuk berpindah dengan cepat, mengubah bentuk, dan melakukan hal-hal yang sulit dilakukan oleh manusia karena sifat dasar mereka yang berasal dari api. Yang bikin kaget lagi, ternyata jin memiliki struktur sosial yang kompleks seperti manusia. Mereka memiliki keluarga, suku, kepercayaan yang berbeda-beda, bahkan ada yang beriman kepada Allah dan ada pula yang kafir. Dalam surah Al-Jin ayat 11, disebutkan bahwa di antara kami ada yang saleh dan di antara kami ada yang tidak demikian. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa dunia jin memiliki keragaman ideologi dan moralitas seperti halnya dunia manusia. Salah satu rahasia besar yang perlu dipahami adalah bahwa jin memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia manusia meskipun pada umumnya mereka tidak terlihat oleh mata manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Sesungguhnya setan mengalir dalam tubuh anak Adam seperti mengalirnya darah." Hadis ini menjelaskan betapa dekatnya interaksi antara jin khususnya setan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Jin memiliki kemampuan untuk melihat manusia sedangkan manusia pada umumnya tidak dapat melihat mereka kecuali dalam kondisi tertentu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 27, "Sesungguhnya dia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka." Kemampuan ini memberikan keuntungan bagi jin untuk mengamati dan mempengaruhi perilaku manusia tanpa disadari. Dalam sejarah Islam, terdapat banyak kisah tentang interaksi antara Nabi dan Rasul dengan jin. Yang paling terkenal adalah kisah Nabi Sulaiman AS yang diberi karunia oleh Allah untuk dapat berkomunikasi dan memerintah jin. Surah An-Naml menceritakan bagaimana jin membantu Nabi Sulaiman dalam membangun istana dan melakukan berbagai pekerjaan berat dengan kecepatan yang luar biasa. Seorang ifrit dari kalangan jin berkata, "Aku akan membawa singgasana Ratu Bilqis kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu." Namun yang lebih penting untuk dipahami adalah bahwa tidak semua jin itu jahat. Ada yang beriman dan beramal saleh seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Jin ayat 14, disebutkan bahwa di antara kami ada yang berserah diri kepada Allah dan di antara kami ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang berserah diri kepada Allah mereka itulah yang benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Jin yang beriman ini bahkan melakukan ibadah dan dakwah di kalangan sesamanya. Rahasia besar lainnya adalah bahwa jin dapat merasuki atau mempengaruhi manusia. Fenomena ini dalam Islam disebut sebagai kesurupan atau kerasukan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berbagai doa dan zikir untuk melindungi diri dari gangguan jin jahat. Membaca ayat kursi, surah Al-Falaq, surah An-Nas, dan rutin berzikir kepada Allah adalah benteng terkuat untuk melindungi diri dari gangguan makhluk halus ini. Yang mengejutkan adalah fakta bahwa jin juga memiliki teknologi dan peradaban mereka sendiri. Dalam kisah Nabi Sulaiman, disebutkan bahwa jin memiliki kemampuan untuk membangun struktur yang megah dan melakukan pekerjaan yang membutuhkan keahlian tinggi. Mereka juga memiliki sistem pemerintahan dengan raja dan pemimpin, sebagaimana disebutkan dalam berbagai riwayat tentang Raja Jin yang pernah masuk Islam setelah mendengar bacaan Al-Quran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Interaksi antara manusia dan jin tidak selalu bersifat negatif. Dalam sejarah Islam tercatat bahwa beberapa jin yang beriman membantu para ulama dan orang saleh dalam menyebarkan dakwah Islam. Mereka bahkan ada yang belajar ilmu agama dan mengajarkannya kepada sesama jin. Namun tentu saja, Islam mengajarkan untuk tidak bergantung atau meminta bantuan kepada jin karena hal ini dapat menjerumuskan kepada kesyirikan. Salah satu rahasia yang paling mengagumkan adalah kemampuan jin dalam hal ilmu pengetahuan dan informasi. Mereka dapat mengetahui hal-hal yang terjadi di tempat yang jauh dalam waktu yang singkat karena kemampuan mereka berpindah dengan cepat. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa jin tidak mengetahui hal gaib, sebagaimana disebutkan dalam kisah kematian Nabi Sulaiman yang tidak diketahui oleh jin hingga tongkat yang disandarinya dimakan rayap dan beliau tumbang. Jin juga memiliki umur yang jauh lebih panjang dibandingkan manusia. Mereka dapat hidup selama berabad-abad bahkan ribuan tahun. Iblis yang merupakan jin tertua masih hidup hingga saat ini dan akan terus hidup hingga hari kiamat sesuai dengan izin yang diberikan Allah kepadanya. Umur yang panjang ini membuat jin memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas tentang sejarah peradaban manusia. Dalam hal makanan, jin memiliki pola konsumsi yang berbeda dengan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis bahwa jin dapat memakan tulang yang telah disebut nama Allah dan kotoran hewan sebagai makanan untuk hewan peliharaan mereka. Mereka juga dapat mengambil manfaat dari sisa makanan manusia yang tidak diberkahi dengan basmalah, makanya Islam mengajarkan untuk selalu membaca basmalah sebelum makan. Yang perlu diwaspadai adalah bahwa setan dari kalangan jin memiliki strategi yang sangat halus untuk menyesatkan manusia. Mereka tidak selalu menggoda dengan hal-hal yang jelas-jelas haram, tetapi seringkali melalui bisikan-bisikan halus yang membuat manusia merasa bahwa itu adalah ide mereka sendiri. Dalam surah An-Nas, Allah mengajarkan kita untuk berlindung dari bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Jin memiliki kemampuan luar biasa dalam hal meniru suara dan penampilan. Mereka dapat menyamar sebagai manusia yang sudah meninggal atau mengambil bentuk hewan. Oleh karena itu, Islam sangat melarang praktik pemanggilan arwah atau berkomunikasi dengan makhluk halus karena yang datang bukanlah arwah orang yang sudah meninggal tetapi jin yang menyamar. Rahasia penting lainnya adalah bahwa jin sangat takut dan lemah ketika dihadapkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bacaan Al-Quran, zikir, dan doa-doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suara adzan saja dapat membuat setan lari terbirit-birit. Apalagi ketika seorang muslim dengan khusyuk membaca ayat-ayat Al-Quran dengan penuh keyakinan kepada Allah. Dalam dunia modern saat ini, banyak fenomena yang dikaitkan dengan aktivitas jin seperti rumah angker, penampakan makhluk halus, atau gangguan supernatural lainnya. Islam mengajarkan untuk tidak takut berlebihan tetapi juga tidak meremehkan keberadaan mereka. Yang terpenting adalah memperkuat iman dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin juga memiliki peran dalam beberapa profesi yang berkembang di masyarakat seperti dukun, paranormal, atau praktisi ilmu hitam. Mereka bekerja sama dengan jin untuk mendapatkan informasi atau melakukan hal-hal yang tampak supernatural. Namun Islam tegas melarang praktik semacam ini karena termasuk dalam kategori syirik dan kekafiran. Yang mengagumkan adalah bahwa jin memiliki perasaan dan emosi seperti manusia. Mereka dapat merasa sedih, gembira, takut, atau marah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa ketika jin mendengar bacaan Al-Quran, mereka terpesona dan langsung beriman kepada Allah. Mereka berkata, "Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab yang diturunkan setelah Musa, membenarkan apa yang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan jalan yang lurus."
Dunia jin memiliki tempat tinggal yang tersebar di berbagai lokasi. Mereka banyak mendiami tempat-tempat yang kotor, gelap, lembab, atau jarang dikunjungi manusia seperti toilet, kuburan, reruntuhan bangunan, atau hutan belantara. Oleh karena itu, Islam mengajarkan berbagai adab ketika memasuki tempat-tempat tersebut seperti membaca doa dan meminta izin kepada penghuni yang tidak terlihat. Kemampuan jin dalam hal komunikasi juga luar biasa. Mereka dapat berkomunikasi dalam berbagai bahasa dan bahkan memahami bahasa pikiran manusia. Mereka dapat mengetahui apa yang ada di benak seseorang melalui pengamatan yang cermat terhadap gerak-gerik dan perilaku. Meskipun mereka tidak benar-benar dapat membaca pikiran secara langsung karena hal itu adalah domain Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jin memiliki hierarki dan tingkatan seperti manusia, ada jin biasa, ada yang menjadi pemimpin, dan ada yang memiliki kekuatan khusus seperti Ifrit yang disebutkan dalam kisah Nabi Sulaiman. Ifrit adalah jenis jin yang sangat kuat dan memiliki kemampuan luar biasa, namun tetap tunduk kepada kekuasaan Allah dan dapat dikalahkan dengan kekuatan iman dan doa. Salah satu fakta menarik adalah bahwa jin dapat menikah dan memiliki keturunan seperti manusia. Mereka memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dapat merasakan cinta dan kasih sayang, serta membangun keluarga. Iblis sendiri memiliki keturunan yang tersebar dan menjadi tentara-tentaranya dalam menyesatkan manusia. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, apakah kamu mengambil dia dan keturunannya sebagai pelindung selain aku padahal mereka adalah musuhmu? Jin juga dapat mengalami sakit, terluka, bahkan mati meskipun umur mereka jauh lebih panjang dari manusia. Mereka memiliki sistem tubuh yang berbeda namun tetap rentan terhadap berbagai kondisi tertentu. Bacaan Al-Quran yang dilakukan dengan penuh keyakinan dapat menyakiti jin jahat dan membakar mereka seperti api. Dalam hal ibadah, jin yang beriman melakukan sholat, puasa, haji, dan berbagai ritual ibadah lainnya sesuai dengan syariat Islam. Mereka memiliki masjid dan tempat ibadah sendiri, bahkan ada yang menjadi imam dan mengajar ilmu agama kepada sesama jin. Ini nunjukin kalau Islam adalah agama universal yang tidak hanya diperuntukkan bagi manusia tetapi juga bagi jin yang beriman. Keberadaan jin dalam mimpi manusia adalah fenomena yang sering terjadi. Mereka dapat masuk ke dalam mimpi seseorang dan memberikan pengaruh tertentu. Namun tidak semua mimpi buruk disebabkan oleh jin, ada yang memang berasal dari pikiran bawah sadar atau kondisi fisik tertentu. Islam mengajarkan doa khusus ketika mengalami mimpi buruk dan cara untuk melindungi diri selama tidur. Jin memiliki kemampuan untuk mengangkat dan memindahkan benda-benda fisik. Mereka dapat melempar barang, membuka pintu, atau melakukan aktivitas yang dapat diamati oleh manusia. Namun kekuatan mereka tetap terbatas dan dapat dilawan dengan kekuatan iman, zikir, dan doa. Fenomena poltergeist atau gangguan supernatural di rumah tertentu seringkali disebabkan oleh aktivitas jin. Yang perlu dipahami adalah bahwa jin tidak dapat memberikan rezeki, jodoh, atau mengubah takdir seseorang karena semua itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Praktik meminta bantuan jin untuk mendapatkan kekayaan, popularitas, atau kesuksesan adalah bentuk kesyirikan yang dilarang keras dalam Islam. Jin hanya dapat membantu dalam hal-hal yang bersifat fisik dan terbatas. Dalam tradisi Islam, terdapat berbagai cara untuk berkomunikasi dengan jin secara halal seperti yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, yaitu dengan izin dan karunia khusus dari Allah. Namun untuk manusia biasa, lebih baik menghindari interaksi langsung dengan jin dan fokus kepada hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sesama manusia. Jin dapat menjadi saksi atas perbuatan manusia di dunia. Mereka mengamati dan mencatat berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Di hari akhir nanti, kesaksian mereka dapat menjadi bukti bagi atau melawan seseorang. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk selalu berbuat baik meskipun tidak ada manusia yang melihat karena ada makhluk lain yang senantiasa mengawasi. Kemampuan jin dalam bidang seni dan hiburan juga patut dicatat. Dalam sejarah Islam disebutkan bahwa beberapa jin memiliki kemampuan luar biasa dalam musik, puisi, dan berbagai bentuk seni lainnya. Namun Islam mengajarkan untuk tidak terpesona dengan kemampuan mereka hingga lupa kepada Allah yang memberikan segala talenta dan kemampuan. Jin memiliki sistem pendidikan dan pembelajaran dalam komunitasnya.
Mereka dapat mengajar dan belajar dari satu sama lain, bahkan dapat mempelajari ilmu pengetahuan dari manusia. Ketika jin mendengar Al-Quran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka kembali kepada kaumnya untuk mengajarkan apa yang telah mereka pelajari. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki sistem transfer pengetahuan yang efektif. Pengaruh jin terhadap teknologi modern adalah topik yang menarik untuk dibahas. Banyak fenomena aneh yang terjadi pada perangkat elektronik dikaitkan dengan aktivitas jin. Meskipun tidak semua gangguan teknis disebabkan oleh jin, namun kemampuan mereka untuk mempengaruhi medan elektromagnetik dapat menyebabkan berbagai keanehan pada perangkat elektronik. Jin juga memiliki preferensi dan selera yang berbeda-beda. Ada yang suka tinggal di tempat bersih dan wangi, ada pula yang lebih suka tempat kotor dan berbau tidak sedap. Jin Muslim umumnya menyukai tempat yang bersih dan sering dikumandangkan zikir atau bacaan Al-Quran, sedangkan jin kafir lebih suka tempat yang penuh dengan kemaksiatan dan kejahatan. Dalam hal pengobatan, jin dapat menyebabkan penyakit tertentu pada manusia, tetapi mereka juga dapat membantu dalam proses penyembuhan jika diminta dengan cara yang halal dan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ruqyah sebagai metode pengobatan Islami yang dapat digunakan untuk mengatasi gangguan jin. Kemampuan jin untuk memanipulasi persepsi manusia juga patut diwaspadai. Mereka dapat membuat seseorang melihat atau mendengar hal-hal yang sebenarnya tidak ada, menciptakan ilusi atau halusinasi yang sangat nyata. Oleh karena itu, penting untuk selalu memohon perlindungan Allah dan tidak mudah percaya pada fenomena supernatural yang tidak jelas sumbernya. Jin memiliki peran penting dalam sejarah peradaban manusia. Mereka menjadi saksi bisu atas berbagai peristiwa besar yang terjadi di dunia. Karena umur mereka yang panjang, jin dapat menceritakan kejadian-kejadian masa lalu yang tidak diketahui oleh manusia generasi sekarang. Meskipun tentu saja kesaksian mereka harus disaring dan tidak boleh dijadikan sumber utama dalam menentukan kebenaran sejarah. Yang menarik adalah bahwa jin juga dapat mengalami trauma dan gangguan psikologi seperti manusia. Mereka dapat menderita akibat pengalaman buruk atau perlakuan tidak adil yang mereka terima. Jin yang pernah disiksa atau dianiaya dapat menjadi vengeful dan mengganggu manusia sebagai bentuk pelampiasan dendam mereka. Dalam konteks dakwah Islam, jin yang beriman turut berperan dalam menyebarkan ajaran Islam di kalangan sesamanya. Mereka melakukan tabligh dan dakwah dengan metode mereka sendiri. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa beberapa jin datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mempelajari Islam dan kemudian kembali untuk mengajarkannya kepada kaumnya. Jin memiliki kemampuan untuk membantu manusia dalam hal-hal tertentu seperti mencari barang hilang, memberikan informasi tentang tempat yang jauh, atau melakukan pekerjaan fisik tertentu. Namun Islam mengajarkan untuk tidak bergantung kepada bantuan jin karena hal ini dapat menjerumuskan kepada kesyirikan dan melemahkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena kerasukan atau kesurupan yang sering terjadi di masyarakat sebenarnya adalah bentuk intervensi jin terhadap tubuh dan jiwa manusia. Hal ini dapat terjadi karena berbagai sebab seperti lemahnya iman seseorang, sering melakukan maksiat, atau karena gangguan dari jin yang memiliki dendam tertentu. Pengobatannya adalah dengan ruqyah, zikir, dan memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin juga dapat menjadi medium dalam praktik perdukunan dan klinik. Dukun biasanya bekerja sama dengan jin untuk mendapatkan informasi atau melakukan hal-hal yang tampak gaib. Namun praktik semacam ini dilarang keras dalam Islam karena termasuk dalam kategori syirik dan dapat menjerumuskan pelakunya kepada kekafiran. Dalam hal emosi dan perasaan, jin dapat merasakan cinta, benci, iri, dengki, dan berbagai emosi kompleks lainnya seperti manusia. Mereka dapat jatuh cinta kepada manusia dan bahkan ada yang obsesi terhadap seseorang hingga mengganggu kehidupan orang tersebut. Fenomena ini dalam masyarakat sering disebut sebagai gangguan jin jahat atau setan penggoda. Jin memiliki kemampuan untuk belajar dan mengembangkan diri. Mereka dapat menguasai berbagai keahlian dan ilmu pengetahuan bahkan melebihi kemampuan manusia dalam bidang tertentu. Namun semua kemampuan mereka tetap dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh disembah atau diagung-agungkan. Keberadaan jin di sekitar kita adalah kenyataan yang harus diterima oleh setiap muslim. Namun hal ini tidak boleh membuat kita hidup dalam ketakutan berlebihan. Islam mengajarkan keseimbangan antara kewaspadaan dan ketawakalan kepada Allah.
kita harus selalu berlindung kepada Allah tetapi tetap menjalani hidup dengan normal dan produktif. Jin dapat mempengaruhi kondisi psikologi seseorang melalui bisikan dan godaan yang halus. Mereka dapat membuat seseorang menjadi sedih, cemas, marah, atau gelisah tanpa sebab yang jelas. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga kebersihan hati dan pikiran dengan zikir, doa, dan membaca Al-Quran secara rutin. Dalam dunia perdagangan dan bisnis, beberapa orang mencoba memanfaatkan bantuan jin untuk mendapatkan keuntungan atau kesuksesan. Praktik semacam ini sangat berbahaya karena selain dilarang dalam Islam, juga dapat menimbulkan ketergantungan dan pada akhirnya merugikan pelakunya baik di dunia maupun di akhirat. Jin memiliki sistem nilai dan moral yang beragam seperti manusia, ada yang memiliki akhlak mulia dan ada pula yang bermoral rusak. Jin yang beriman biasanya memiliki sifat yang baik dan dapat membantu manusia dalam kebaikan, sedangkan jin kafir cenderung jahat dan suka menggoda manusia untuk berbuat dosa. Kemampuan jin untuk masuk ke dalam tubuh manusia dan mempengaruhi perilaku adalah salah satu fenomena yang paling menakutkan bagi sebagian orang. Namun Islam memberikan solusi yang komprehensif untuk mengatasi masalah ini melalui ruqyah, zikir, doa, dan memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin juga dapat menjadi inspirasi bagi manusia dalam menciptakan karya seni, sastra, atau penemuan tertentu. Namun inspirasi yang berasal dari jin harus disaring dan tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Yang terbaik adalah memohon inspirasi langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan sumber segala ilmu dan kreativitas. Dalam hal komunikasi, jin dapat berbicara dalam berbagai bahasa dan dialek. Mereka bahkan dapat meniru suara orang tertentu dengan sempurna. Kemampuan ini sering dimanfaatkan oleh jin jahat untuk menipu dan menyesatkan manusia. Makanya penting untuk selalu waspada dan tidak mudah percaya pada suara-suara gaib yang tidak jelas asalnya. Jin memiliki tempat khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan mereka di dunia seperti halnya manusia. Jin yang beriman dan beramal saleh akan masuk surga, sedangkan jin kafir dan durhaka akan masuk neraka. Ini nunjukin kalau keadilan Allah berlaku untuk semua makhluk ciptaannya. Fenomena rumah angker atau tempat yang dianggap berhantu sebenarnya seringkali disebabkan oleh aktivitas jin yang menempati tempat tersebut. Namun tidak semua tempat yang angker dihuni oleh jin jahat, ada juga jin muslim yang tinggal di tempat tertentu tanpa mengganggu manusia. Yang penting adalah memohon perlindungan Allah dan tidak takut berlebihan. Jin dapat menjadi perantara dalam mimpi atau wangsit yang dialami seseorang. Mereka dapat menyampaikan pesan atau informasi tertentu melalui mimpi. Namun tidak semua mimpi yang mengandung pesan berasal dari jin. Ada yang merupakan inspirasi langsung dari Allah atau sekedar hasil dari aktivitas pikiran bawah sadar. Kemampuan jin untuk mengubah wujud dan menyamar adalah salah satu yang paling mengagumkan dari kemampuan mereka. Mereka dapat berubah menjadi binatang seperti ular, kucing hitam, atau burung tertentu. Mereka juga dapat mengambil rupa manusia dengan sangat menyerupai aslinya hingga sulit dibedakan. Namun biasanya ada ciri-ciri tertentu yang dapat dikenali oleh orang yang peka. Jin memiliki pengetahuan tentang berbagai ilmu gaib dan rahasia alam semesta yang tidak diketahui oleh manusia. Namun pengetahuan mereka tetap terbatas dan tidak mencakup ilmu gaib yang mutlak yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dapat mengetahui kejadian di tempat yang jauh atau hal-hal yang tersembunyi melalui kemampuan mereka berpindah dengan cepat dan mengamati. Dalam tradisi pengobatan tradisional, beberapa praktisi mengklaim dapat berkomunikasi dengan jin untuk mendapatkan informasi tentang penyakit atau obat tertentu. Meskipun ada kemungkinan jin memiliki pengetahuan tentang pengobatan, namun Islam mengajarkan untuk tidak bergantung kepada mereka dan lebih baik mencari pengobatan melalui cara yang halal dan ilmiah. Jin dapat memiliki preferensi terhadap manusia tertentu berdasarkan berbagai faktor seperti kepribadian, tingkat keimanan, atau frekuensi spiritual seseorang. Jin muslim biasanya tertarik kepada manusia yang rajin beribadah dan memiliki akhlak mulia, sedangkan jin jahat lebih suka mengganggu orang yang lemah imannya atau sering melakukan kemaksiatan. Kemampuan jin untuk mempengaruhi cuaca dan alam sekitar juga disebutkan dalam beberapa riwayat. Mereka dapat menyebabkan angin kencang, hujan, atau fenomena alam tertentu dalam skala kecil.
Namun kemampuan ini tetap dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jin tidak dapat mengubah takdir atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jin juga memiliki sistem hukum dan keadilan dalam komunitas mereka. Ada yang menjadi hakim, ada yang menjadi penegak hukum, dan ada yang menjalankan hukuman bagi jin yang melanggar aturan. Sistem ini menunjukkan bahwa dunia jin memiliki peradaban yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Dalam hal hubungan sosial, jin dapat menjalin persahabatan atau permusuhan dengan sesama jin maupun dengan manusia. Ada jin yang setia dan dapat dipercaya, ada pula yang licik dan suka mengkhianati. Namun Islam mengajarkan untuk tidak terlalu dekat atau bergantung kepada jin meskipun mereka terlihat baik dan membantu. Kemampuan jin untuk masuk ke dalam perangkat elektronik dan mempengaruhi sistem digital adalah fenomena modern yang menarik untuk dicermati. Beberapa gangguan pada komputer, handphone, atau perangkat elektronik lainnya yang tidak dapat dijelaskan secara teknis mungkin saja disebabkan oleh interferensi jin terhadap medan elektromagnetik. Jin memiliki cara tersendiri dalam mengekspresikan emosi dan perasaan. Mereka dapat menangis, tertawa, marah, atau bahagia seperti manusia. Suara tangisan atau jeritan yang terdengar di tempat tertentu tanpa ada manusia yang mengeluarkannya mungkin saja berasal dari jin yang sedang mengalami sesuatu. Pengaruh jin terhadap kehidupan rumah tangga manusia juga patut diperhatikan. Mereka dapat menyebabkan pertengkaran, kesalahpahaman, atau masalah dalam keluarga melalui bisikan dan provokasi yang halus. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga kebersihan rohani keluarga dengan zikir bersama dan membaca Al-Quran di rumah. Jin dapat menjadi guru atau mentor bagi sesama jin dalam hal ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu. Mereka memiliki sistem pendidikan informal yang memungkinkan transfer pengetahuan antar generasi jin. Hal ini membuat mereka dapat terus mengembangkan kemampuan dan pengetahuan mereka sepanjang hidup yang panjang. Dalam konteks sejarah Islam, beberapa ulama besar dilaporkan pernah berinteraksi dengan jin muslim yang membantu mereka dalam dakwah dan penyebaran ilmu agama. Namun interaksi semacam ini sangat jarang terjadi dan memerlukan karunia khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak boleh dijadikan contoh untuk diikuti oleh orang awam. Jin memiliki kemampuan untuk merasakan getaran spiritual dan energi yang dipancarkan oleh manusia. Mereka dapat mengetahui tingkat keimanan seseorang melalui aura atau pancaran rohani yang dimilikinya. Orang yang rajin beribadah dan berzikir biasanya memiliki perlindungan spiritual yang kuat sehingga sulit diganggu oleh jin jahat. Kemampuan jin untuk berpindah tempat dengan sangat cepat membuat mereka dapat menjadi utusan atau pembawa pesan antara sesama jin yang berada di tempat yang berjauhan. Dalam komunitas jin, ada yang bertugas sebagai kurir atau penghubung untuk menyampaikan informasi penting. Hal ini memungkinkan mereka memiliki jaringan komunikasi yang sangat luas dan efisien. Jin juga memiliki kemampuan untuk merasakan dan bereaksi terhadap perubahan cuaca atau kondisi alam. Mereka dapat merasakan akan adanya gempa bumi, banjir, atau bencana alam lainnya sebelum terjadi. Kepekaan mereka terhadap perubahan energi alam semesta ini mungkin disebabkan oleh sifat dasar mereka yang terbuat dari api dan lebih sensitif terhadap getaran frekuensi tertentu. Dalam hal kreativitas, jin dapat menciptakan karya seni yang sangat indah dan menakjubkan. Mereka memiliki imajinasi dan kemampuan artistik yang luar biasa. Namun semua karya mereka harus dinilai dari sudut pandang Islam dan tidak boleh bertentangan dengan akidah dan syariat. Karya seni yang mengandung unsur syirik atau kemaksiatan tetap haram meskipun dibuat dengan kemampuan supernatural. Jin memiliki sistem ekonomi dalam komunitas mereka. Mereka melakukan transaksi, perdagangan, dan pertukaran barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan mereka. Meskipun tidak menggunakan uang seperti manusia, mereka memiliki sistem nilai dan pertukaran yang disepakati bersama dalam komunitas mereka. Kemampuan jin untuk mempengaruhi tumbuhan dan hewan juga patut dicatat. Mereka dapat membuat tanaman tumbuh subur atau sebaliknya, dapat menjinakkan hewan buas atau membuat hewan peliharaan menjadi galak. Namun semua ini tetap dalam batas-batas yang diizinkan Allah dan tidak dapat mengubah sunatullah yang telah ditetapkan. Jin dapat menjadi saksi dalam berbagai peristiwa penting yang terjadi di dunia, karena kemampuan mereka untuk hadir di berbagai tempat dan waktu yang berbeda. Kesaksian mereka dapat menjadi bukti sejarah yang berharga.
Meskipun tentu saja harus diverifikasi dan tidak boleh dijadikan sumber tunggal dalam menentukan kebenaran suatu peristiwa. Dalam bidang pengobatan, jin dapat memiliki pengetahuan tentang khasiat tanaman obat atau metode penyembuhan tertentu yang tidak diketahui oleh manusia. Namun penggunaan ilmu pengobatan dari jin harus sangat hati-hati dan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip Islam. Lebih baik mengandalkan pengobatan yang telah terbukti secara ilmiah dan tidak bertentangan dengan syariat. Jin memiliki kemampuan untuk memanipulasi suhu lingkungan di sekitar mereka. Mereka dapat membuat suatu tempat menjadi dingin atau panas secara tiba-tiba. Fenomena perubahan suhu yang tidak wajar di rumah atau tempat tertentu mungkin saja disebabkan oleh kehadiran jin, meskipun tidak selalu demikian karena bisa juga disebabkan oleh faktor teknis atau alamiah. Kemampuan jin untuk memahami dan menguasai berbagai bahasa membuat mereka dapat berkomunikasi dengan manusia dari berbagai suku dan bangsa. Mereka bahkan dapat mempelajari bahasa baru dengan sangat cepat dan fasih. Hal ini memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan siapa saja tanpa terkendala oleh perbedaan bahasa. Jin juga dapat memiliki hobi dan kegemaran tertentu seperti manusia. Ada yang suka musik, puisi, olahraga, atau aktivitas lainnya. Namun tentu saja hobi mereka harus sesuai dengan nilai-nilai Islam jika mereka adalah jin muslim, dan tidak boleh melakukan aktivitas yang dilarang dalam agama. Dalam hal kepemimpinan, jin memiliki raja, panglima, dan pemimpin yang mengatur kehidupan komunitas mereka. Struktur kepemimpinan ini memungkinkan mereka untuk hidup terorganisir dan memiliki aturan yang jelas dalam berinteraksi satu sama lain maupun dengan makhluk lain. Jin dapat merasakan kebahagiaan dan kesedihan yang mendalam seperti manusia. Mereka dapat mengalami depresi, stres, atau gangguan emosional lainnya. Jin yang mengalami trauma atau tekanan psikologis dapat menjadi agresif dan mengganggu manusia sebagai bentuk pelampiasan atau pencarian perhatian. Kemampuan jin untuk mencium dan merasakan aroma sangat tajam. Mereka dapat mencium bau dari jarak yang sangat jauh dan membedakan berbagai jenis aroma dengan detail yang luar biasa. Jin muslim biasanya menyukai aroma wangi seperti minyak wangi, bunga, atau dupa yang harum, sedangkan jin jahat lebih menyukai bau busuk dan tidak sedap. Jin memiliki cara tersendiri dalam mengekspresikan cinta dan kasih sayang. Mereka dapat jatuh cinta kepada sesama jin atau bahkan kepada manusia. Namun hubungan cinta antara jin dan manusia sangat tidak disarankan dalam Islam karena dapat menimbulkan berbagai masalah dan komplikasi yang rumit. Dalam hal keadilan, jin memiliki konsep benar dan salah yang mirip dengan manusia. Mereka dapat merasakan ketidakadilan dan berjuang untuk menegakkan kebenaran. Jin muslim biasanya memiliki sense of justice yang kuat dan tidak suka melihat ketidakadilan, baik yang menimpa sesama jin maupun manusia. Jin dapat memiliki profesi atau pekerjaan tertentu dalam komunitas mereka. Ada yang menjadi penjaga, tentara, guru, dokter, atau profesi lainnya sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Pembagian kerja ini memungkinkan komunitas jin berfungsi dengan baik dan efisien. Kemampuan jin untuk mempengaruhi mimpi manusia dapat digunakan untuk tujuan baik atau buruk. Jin muslim mungkin memberikan mimpi yang baik atau peringatan kepada manusia yang mereka sayangi. Sedangkan jin jahat dapat memberikan mimpi buruk atau menakutkan untuk mengganggu ketenangan tidur seseorang. Jin memiliki kemampuan untuk merasakan dan bereaksi terhadap musik atau suara tertentu. Mereka dapat terhanyut dalam irama musik yang indah atau sebaliknya merasa terganggu dengan suara yang tidak mereka sukai. Beberapa jenis musik atau mantra dapat menarik atau mengusir jin, tergantung pada frekuensi dan energi yang dikandungnya. Dalam tradisi Islam, ada beberapa waktu tertentu yang dianggap sebagai waktu aktif jin seperti maghrib, tengah malam, atau subuh. Pada waktu-waktu ini, aktivitas jin meningkat dan kemungkinan interaksi dengan manusia menjadi lebih besar, makanya disarankan untuk lebih waspada dan memperbanyak zikir. Jin dapat memiliki kebiasaan dan rutinitas harian seperti manusia. Mereka bangun tidur, makan, beribadah jika muslim, bekerja, dan beristirahat sesuai dengan pola hidup yang mereka tentukan sendiri. Rutinitas ini memungkinkan mereka untuk hidup teratur meskipun tidak terikat oleh waktu seperti manusia. Kemampuan jin untuk memanipulasi cahaya dan bayangan juga sangat menarik. Mereka dapat membuat cahaya muncul atau menghilang, membuat bayangan bergerak, atau menciptakan efek visual yang menakjubkan.
Fenomena cahaya aneh atau bayangan yang bergerak sendiri di rumah tertentu mungkin saja disebabkan oleh aktivitas jin. Jin memiliki kemampuan untuk merasakan energi spiritual yang dipancarkan oleh tempat-tempat suci seperti masjid, makam wali, atau tempat ibadah lainnya. Jin muslim biasanya merasa nyaman dan tentram di tempat-tempat seperti itu, sedangkan jin jahat akan merasa tidak nyaman dan cenderung menghindarinya. Dalam hal loyalitas, jin dapat sangat setia kepada seseorang atau sebaliknya sangat mudah berpindah haluan tergantung pada kepentingan mereka. Jin yang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan seseorang dapat melindungi orang tersebut dari gangguan jin lain, namun mereka juga dapat menjadi posesif dan menghalangi orang tersebut menjalin hubungan dengan orang lain. Jin dapat memiliki kemampuan khusus atau supernatural tertentu yang unik, seperti kemampuan meramal masa depan dalam batas tertentu, melihat aura seseorang, atau merasakan energi negatif di suatu tempat. Namun semua kemampuan ini tetap terbatas dan tidak boleh diagungkan atau disembah karena hanya Allah yang memiliki ilmu gaib yang mutlak. Kemampuan jin untuk bertahan hidup dalam berbagai kondisi ekstrim sangat luar biasa. Mereka dapat hidup di tempat yang sangat panas, dingin, atau kondisi lingkungan yang tidak mungkin ditoleransi oleh manusia. Hal ini disebabkan oleh sifat dasar mereka yang terbuat dari api sehingga lebih adaptable terhadap perubahan lingkungan. Jin juga dapat mengalami evolusi atau perkembangan dalam hal kemampuan dan pengetahuan sepanjang hidup mereka yang panjang. Jin yang rajin belajar dan mengembangkan diri dapat menjadi sangat pintar dan bijaksana, sedangkan jin yang malas atau tidak mau belajar akan tetap stagnan dalam kemampuannya. Dalam hal komunikasi dengan alam gaib, jin dapat menjadi perantara antara manusia dengan makhluk halus lainnya, namun Islam sangat melarang praktik semacam ini karena dapat menjerumuskan kepada kesyirikan. Lebih baik manusia berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa dan ibadah tanpa melalui perantara makhluk lain. Jin memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang. Mereka dapat menyebabkan sakit kepala, demam, atau gangguan kesehatan lainnya melalui gangguan energi atau sugesti psikologis. Sebaliknya, jin yang baik juga dapat membantu proses penyembuhan melalui energi positif yang mereka pancarkan. Kemampuan jin untuk mengingat dan menyimpan informasi dalam jangka waktu yang sangat lama membuat mereka menjadi perpustakaan hidup yang menyimpan berbagai pengetahuan dan sejarah. Namun informasi dari jin harus selalu diverifikasi dan tidak boleh dijadikan sumber utama karena mereka juga dapat berbohong atau keliru dalam mengingat. Jin dapat memiliki trauma masa lalu yang mempengaruhi perilaku mereka di masa sekarang. Seperti jin yang pernah dianiaya oleh manusia dapat menjadi dendam dan mengganggu manusia lain sebagai bentuk balas dendam. Memahami latar belakang jin yang mengganggu dapat membantu dalam proses ruqyah dan pengusiran. Dalam hal spiritualitas, jin muslim dapat mencapai tingkat ketakwaan dan kedekatan dengan Allah yang sangat tinggi. Mereka dapat menjadi wali atau orang saleh dalam komunitasnya. Jin seperti ini biasanya memiliki karamah atau kemampuan khusus yang diberikan Allah sebagai reward atas ketaatan mereka. Jin memiliki kemampuan untuk merasakan dan bereaksi terhadap perubahan musim atau cuaca. Mereka dapat memprediksi akan turun hujan, terjadinya badai, atau perubahan cuaca lainnya berdasarkan insting dan kepekaan mereka terhadap perubahan energi alam. Kemampuan jin untuk berinteraksi dengan dunia digital dan teknologi modern semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Mereka dapat mempengaruhi sinyal Wi-Fi, jaringan telepon, atau bahkan masuk ke dalam sistem komputer, meskipun mekanisme pastinya masih menjadi misteri. Jin dapat memiliki hubungan keluarga yang erat seperti manusia. Mereka menyayangi anak-anak mereka, menghormati orang tua, dan menjaga silaturahmi dengan saudara-saudara mereka. Ikatan keluarga yang kuat ini membuat mereka dapat bekerja sama dengan baik dalam menghadapi berbagai tantangan. Dalam hal edukasi anak, jin juga mendidik keturunan mereka dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan hidup. Jin muslim mengajarkan ajaran Islam kepada anak-anak mereka, sedangkan jin kafir mengajarkan cara-cara untuk menyesatkan dan menggoda manusia. Jin memiliki kemampuan untuk merasakan kehadiran malaikat atau makhluk spiritual lainnya. Mereka dapat mengetahui ketika ada malaikat yang turun atau makhluk suci lainnya yang hadir di suatu tempat. Reaksi mereka terhadap kehadiran malaikat biasanya adalah rasa takut dan hormat yang besar. Kemampuan jin untuk memahami dan menganalisis karakter manusia sangat tajam.
Mereka dapat mengetahui kelemahan, kelebihan, dan kepribadian seseorang hanya dengan mengamatinya dalam waktu singkat. Kemampuan ini sering dimanfaatkan oleh jin jahat untuk mencari celah dalam menggoda dan menyesatkan manusia. Jin dapat memiliki cita-cita dan ambisi dalam hidup mereka. Ada yang ingin menjadi pemimpin, ada yang ingin menguasai ilmu tertentu, atau ada yang ingin mencapai tingkat spiritual yang tinggi. Motivasi dan tujuan hidup ini membuat mereka terus berkembang dan berjuang seperti halnya manusia. Dalam hal seni pertunjukan, jin memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menari, bernyanyi, atau melakukan atraksi yang memukau. Namun pertunjukan mereka harus dinilai dari sisi Islam dan tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat. Jin memiliki kemampuan untuk merasakan dan bereaksi terhadap doa atau zikir yang dilakukan oleh manusia. Jin Muslim akan merasa senang dan tenteram ketika mendengar bacaan Al-Quran atau zikir, sedangkan jin jahat akan merasa terganggu dan berusaha menjauh dari sumbernya. Kemampuan jin untuk mempengaruhi elektronik dan perangkat digital dapat dimanfaatkan untuk tujuan baik seperti membantu memperbaiki kerusakan atau sebaliknya untuk tujuan jahat seperti merusak sistem atau mencuri data. Namun interaksi jin dengan teknologi masih menjadi area yang belum sepenuhnya dipahami. Jin dapat memiliki hobi mengoleksi benda-benda tertentu seperti manusia, ada yang suka mengumpulkan perhiasan, ada yang mengoleksi buku, atau benda antik lainnya. Koleksi mereka biasanya disimpan di tempat-tempat yang tersembunyi dan sulit dijangkau oleh manusia. Dalam hal kepedulian sosial, jin Muslim dapat memiliki empati yang tinggi terhadap penderitaan sesama makhluk. Mereka dapat membantu manusia atau sesama jin yang sedang dalam kesulitan sesuai dengan kemampuan mereka. Namun bantuan ini tidak boleh dijadikan sandaran utama. Jin memiliki kemampuan untuk merasakan perubahan energi di alam semesta, seperti ketika akan terjadi gerhana, komet lewat, atau fenomena astronomi lainnya. Kepekaan mereka terhadap perubahan kosmik ini mungkin berkaitan dengan sifat spiritual mereka yang lebih sensitif terhadap getaran energi. Kemampuan jin untuk menyembuhkan atau sebaliknya menyakiti makhluk lain melalui energi yang mereka pancarkan adalah salah satu yang paling kontroversial. Jin yang baik dapat memberikan energi positif untuk penyembuhan, sedangkan jin jahat dapat mengirimkan energi negatif yang menyebabkan sakit atau gangguan. Jin dapat memiliki kegemaran terhadap tempat-tempat bersejarah atau bangunan antik. Mereka tertarik dengan cerita dan energi yang tersimpan di tempat-tempat tersebut. Beberapa jin bahkan menjadi penjaga tidak resmi dari situs bersejarah dan dapat marah jika tempat tersebut dirusak atau tidak dihormati. Dalam hal pembelajaran, jin dapat menjadi murid yang sangat cerdas dan cepat menyerap ilmu pengetahuan. Mereka dapat menguasai berbagai disiplin ilmu dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan manusia. Namun ilmu yang mereka pelajari harus tetap dalam koridor yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin memiliki kemampuan untuk merasakan aura atau energi yang dipancarkan oleh manusia. Mereka dapat mengetahui apakah seseorang sedang bahagia, sedih, marah, atau dalam kondisi spiritual tertentu. Kemampuan ini membantu mereka dalam menentukan cara berinteraksi dengan manusia tersebut. Kemampuan jin untuk berteleportasi atau berpindah tempat secara instan membuat mereka dapat melakukan perjalanan ke berbagai belahan dunia dalam sekejap. Mereka dapat mengunjungi tempat-tempat suci, melihat pemandangan indah, atau menghadiri acara penting di tempat yang jauh tanpa memerlukan waktu perjalanan. Jin dapat memiliki ikatan emosional yang dalam dengan tempat kelahiran atau tempat tinggal mereka, seperti manusia yang memiliki ikatan dengan kampung halaman. Jin yang pindah ke tempat lain dapat merasakan homesick dan rindu dengan tempat asalnya. Dalam hal kreativitas kuliner, jin juga dapat menjadi koki yang handal dan menciptakan hidangan unik dengan bahan-bahan yang tersedia di alam. Meskipun pola makan mereka berbeda dengan manusia, mereka tetap memiliki selera dan preferensi terhadap makanan tertentu. Jin memiliki kemampuan untuk merasakan kedatangan ajal atau kematian. Mereka dapat merasakan aura kematian yang menyelimuti seseorang atau tempat tertentu. Kemampuan ini membuat mereka dapat memberikan peringatan atau persiapan menghadapi peristiwa tersebut, meskipun tidak selalu akurat. Kemampuan jin untuk mempengaruhi alam bawah sadar manusia sangat halus dan tidak disadari. Mereka dapat menanamkan ide, mengubah mood, atau mempengaruhi keputusan seseorang melalui sugesti yang sangat lembut.
Oleh karena itu penting untuk selalu memohon perlindungan Allah dan menjaga kebersihan hati. Jin dapat memiliki bakat seni yang luar biasa seperti melukis, memahat, atau menciptakan karya seni lainnya dengan teknik dan gaya yang unik. Karya seni jin biasanya memiliki keindahan yang menakjubkan namun kadang mengandung misteri atau pesan tersembunyi. Dalam hal diplomasi dan negosiasi, jin dapat menjadi mediator yang handal dalam menyelesaikan konflik antar sesama jin atau antara jin dengan manusia. Kemampuan komunikasi dan pemahaman mereka terhadap psikologi berbagai pihak membuat mereka dapat mencari solusi yang win-win solution. Jin memiliki kemampuan untuk merasakan dan bereaksi terhadap perubahan zaman dan modernisasi. Mereka dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup manusia. Jin yang hidup di era modern mungkin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang teknologi dibandingkan jin yang hidup di zaman dulu. Kemampuan jin untuk menyimpan dan mengelola informasi dalam memori mereka sangat luar biasa. Mereka dapat mengingat detail peristiwa yang terjadi ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu dengan akurasi yang tinggi. Kemampuan ini membuat mereka menjadi saksi sejarah yang sangat berharga. Jin dapat memiliki passion terhadap ilmu pengetahuan tertentu dan menjadi ahli dalam bidang tersebut. Ada jin yang ahli dalam astronomi, ada yang menguasai ilmu kedokteran, atau ada yang pakar dalam bidang teknik dan arsitektur. Keahlian mereka dapat melebihi kemampuan manusia dalam bidang tertentu. Dalam hal kepemimpinan spiritual, jin muslim dapat menjadi imam atau pemimpin rohani dalam komunitasnya. Mereka memimpin sholat berjamaah, memberikan ceramah, dan membimbing jin-jin lain dalam menjalankan ajaran Islam dengan benar. Jin memiliki kemampuan untuk merasakan ketulusan dan kejujuran seseorang. Mereka dapat mengetahui apakah seseorang berbohong atau berkata jujur melalui intuisi dan kepekaan spiritual mereka. Kemampuan ini membuat mereka dapat menjadi judge yang baik dalam menilai karakter seseorang. Kemampuan jin untuk berubah menjadi berbagai bentuk energi seperti listrik, magnetik, atau gelombang radio adalah salah satu aspek yang paling misterius dari keberadaan mereka. Transformasi ini memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan perangkat elektronik atau sistem komunikasi modern. Jin dapat memiliki rutinitas ibadah yang sangat disiplin seperti sholat tahajud setiap malam, puasa sunnah secara rutin, atau zikir dalam jumlah yang sangat banyak. Kedisiplinan spiritual ini membuat mereka dapat mencapai tingkat ketakwaan yang sangat tinggi. Dalam hal pelestarian lingkungan, jin dapat menjadi penjaga alam yang sangat peduli terhadap pelestarian hutan, sungai, atau ekosistem tertentu. Mereka dapat marah dan menghukum manusia yang merusak lingkungan atau mengeksploitasi alam secara berlebihan. Jin memiliki kemampuan untuk merasakan perubahan politik dan sosial di masyarakat manusia. Mereka dapat mengetahui akan terjadi revolusi, perang, atau perubahan besar lainnya melalui kepekaan mereka terhadap perubahan energi kolektif masyarakat. Kemampuan jin untuk melakukan multitasking atau mengerjakan banyak hal sekaligus sangat luar biasa. Mereka dapat hadir di beberapa tempat dalam waktu bersamaan atau melakukan berbagai aktivitas tanpa merasa lelah seperti manusia. Jin dapat memiliki kebiasaan bersedekah atau membantu sesama dalam bentuk yang unik sesuai dengan kemampuan mereka, seperti membantu mencarikan barang hilang, memberikan informasi penting, atau melindungi dari bahaya tertentu sebagai bentuk amal kebajikan. Dalam hal penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, jin dapat menjadi peneliti yang sangat teliti dan detail. Mereka dapat melakukan observasi jangka panjang terhadap fenomena tertentu dan memberikan data yang sangat akurat berdasarkan pengamatan mereka. Jin memiliki kemampuan untuk merasakan dan bereaksi terhadap energi cinta dan kasih sayang. Mereka dapat terharu atau tersentuh ketika melihat ekspresi cinta yang tulus antara manusia. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki perasaan dan empati yang mendalam. Kemampuan jin untuk menjadi invisible atau tidak terlihat dapat digunakan untuk tujuan baik seperti menjaga privasi atau melindungi diri dari bahaya. Namun juga dapat disalahgunakan untuk tujuan jahat seperti mengintip atau melakukan kejahatan tanpa ketahuan. Jin dapat memiliki koleksi kenangan atau momen berharga dalam hidup mereka yang panjang, seperti pertemuan dengan nabi atau rasul, menyaksikan peristiwa bersejarah penting, atau mengalami momen spiritual yang mengubah hidup mereka. Jin dapat memiliki sistem pendidikan tinggi dalam komunitas mereka dengan universitas atau akademi khusus untuk mengembangkan kemampuan supernatural dan ilmu pengetahuan.
Institusi pendidikan jin ini mungkin memiliki kurikulum yang sangat berbeda dari manusia, fokus pada pengembangan kemampuan telepati, transformasi, dan penguasaan energi spiritual. Kemampuan jin untuk memanipulasi waktu dalam skala kecil juga sangat menakjubkan. Mereka dapat membuat seseorang merasakan waktu berjalan lebih lambat atau lebih cepat dari biasanya. Fenomena hilangnya kesadaran waktu atau merasa waktu berlalu sangat cepat ketika berada di tempat tertentu mungkin saja disebabkan oleh pengaruh jin terhadap persepsi temporal seseorang. Jin memiliki kemampuan untuk menciptakan ilusi optik yang sangat realistis. Mereka dapat membuat seseorang melihat pemandangan, bangunan, atau bahkan orang yang sebenarnya tidak ada di tempat tersebut. Ilusi yang diciptakan jin dapat begitu nyata hingga sulit dibedakan dengan kenyataan. Makanya penting untuk selalu memohon perlindungan Allah ketika mengalami penglihatan yang aneh atau tidak biasa. Dalam hal arsitektur dan konstruksi, jin memiliki kemampuan untuk membangun struktur yang menakjubkan dengan teknik yang tidak diketahui manusia. Mereka dapat membuat bangunan yang tampak mustahil secara fisik, seperti bangunan yang melayang di udara atau struktur yang berubah bentuk sesuai keinginan penghuninya. Jin dapat memiliki sistem mata uang atau alat tukar yang unik dalam ekonomi mereka, mungkin berupa energi spiritual, kristal khusus, atau benda-benda yang memiliki nilai magis tertentu. Sistem ekonomi jin ini memungkinkan mereka untuk melakukan transaksi dan perdagangan sesuai dengan kebutuhan komunitas mereka. Kemampuan jin untuk berkomunikasi dengan hewan sangat luar biasa. Mereka dapat berbicara dengan berbagai jenis binatang dan bahkan memerintah mereka untuk melakukan tugas tertentu. Hewan peliharaan yang tiba-tiba berperilaku aneh atau seolah-olah mendengar sesuatu yang tidak terdengar oleh manusia mungkin sedang berinteraksi dengan jin. Jin memiliki kemampuan untuk merasakan dan menilai kualitas spiritual seseorang melalui aura atau pancaran energi yang dipancarkan orang tersebut. Mereka dapat membedakan antara orang yang tulus dalam beragama dengan yang hanya berpura-pura, antara orang yang memiliki hati bersih dengan yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Dalam hal pengobatan alternatif, jin dapat memiliki pengetahuan tentang terapi energi atau penyembuhan melalui manipulasi cakra dan titik-titik energi dalam tubuh manusia. Namun penggunaan metode pengobatan dari jin harus sangat hati-hati dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Jin dapat memiliki kemampuan untuk merasakan gempa bumi, tsunami, atau bencana alam lainnya jauh sebelum terjadi melalui kepekaan mereka terhadap perubahan energi bumi. Perilaku hewan yang tidak biasa sebelum terjadi bencana alam mungkin juga dipengaruhi oleh peringatan yang diberikan oleh jin kepada mereka. Kemampuan jin untuk masuk ke dalam dunia mimpi manusia dan berinteraksi di dalamnya sangat kompleks. Mereka dapat menciptakan skenario mimpi yang sangat detail dan realistis. Jin dapat menjadi karakter dalam mimpi seseorang, memberikan pesan, atau bahkan mengajarkan sesuatu melalui pengalaman mimpi tersebut. Jin memiliki sistem hukum dan peradilan yang sangat ketat dalam menangani pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh anggota komunitas mereka. Hukuman bagi jin yang melanggar aturan dapat berupa pengasingan, pengurangan kekuatan, atau bahkan hukuman fisik sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dalam hal seni bela diri, jin dapat menguasai teknik pertarungan yang tidak pernah dilihat manusia. Mereka dapat bertarung menggunakan energi spiritual, menciptakan senjata dari udara kosong, atau menggunakan kekuatan elemen seperti api, angin, dan air dalam pertempuran. Jin dapat memiliki kemampuan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang sangat kompleks dengan kecepatan yang luar biasa. Kemampuan analitis mereka yang tajam ditambah dengan pengalaman hidup yang panjang membuat mereka dapat menjadi konsultan atau penasihat yang sangat baik dalam berbagai bidang. Kemampuan jin untuk memanipulasi gravitasi dalam skala kecil memungkinkan mereka untuk membuat benda-benda melayang atau bergerak melawan hukum fisika. Fenomena benda yang jatuh ke atas, bergerak sendiri, atau melayang di udara di rumah tertentu mungkin saja disebabkan oleh manipulasi gravitasi yang dilakukan jin. Jin memiliki kemampuan untuk menciptakan portal atau pintu dimensi yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lain dalam jarak yang sangat jauh. Kemampuan teleportasi mereka mungkin menggunakan teknologi portal ini yang memungkinkan perpindahan instan antar lokasi. Dalam hal psikologi, jin dapat menjadi terapis atau konselor yang sangat baik karena kemampuan mereka untuk memahami kompleksitas emosi dan mental manusia. Mereka dapat membantu mengatasi trauma, depresi,
atau masalah psikologis lainnya melalui pendekatan yang unik dan tidak konvensional. Jin dapat memiliki kemampuan untuk mengubah frekuensi suara mereka sehingga dapat meniru suara siapa saja dengan sempurna, bahkan suara orang yang sudah meninggal dunia. Kemampuan ini sering dimanfaatkan oleh jin jahat untuk menipu dan menyesatkan manusia dengan menyamar sebagai arwah orang yang sudah mati. Kemampuan jin untuk merasakan dan memanipulasi medan magnet bumi memungkinkan mereka untuk mempengaruhi kompas, perangkat navigasi, atau alat elektronik lainnya yang bergantung pada medan magnet. Gangguan pada GPS atau kompas di tempat tertentu mungkin disebabkan oleh aktivitas jin. Jin memiliki sistem ritual dan upacara keagamaan yang sangat hikmat dalam menjalankan ibadah mereka. Jin Muslim melakukan sholat berjamaah dengan tata cara yang mungkin sedikit berbeda dari manusia namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka juga merayakan hari-hari besar Islam dengan cara mereka sendiri. Dalam hal teknologi, jin dapat menciptakan perangkat atau alat yang sangat canggih menggunakan energi spiritual sebagai sumber tenaganya. Teknologi jin mungkin jauh lebih maju dari teknologi manusia dalam beberapa aspek, terutama yang berkaitan dengan manipulasi energi dan dimensi. Jin dapat memiliki kemampuan untuk merasakan perubahan cuaca global dan perubahan iklim jauh sebelum ilmuwan manusia mendeteksinya. Kepekaan mereka terhadap perubahan energi planet bumi membuat mereka dapat memprediksi fenomena cuaca ekstrim atau perubahan iklim jangka panjang. Kemampuan jin untuk berinteraksi dengan dunia spiritual lainnya seperti alam malaikat atau alam arwah sangat terbatas dan diatur ketat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua jin dapat mengakses dimensi spiritual yang lebih tinggi. Hanya jin yang memiliki tingkat ketakwaan dan kemurnian spiritual yang sangat tinggi yang mungkin diberi izin khusus. Jin memiliki kemampuan untuk menciptakan musik atau suara yang dapat mempengaruhi kondisi emosional dan spiritual pendengarnya. Musik yang diciptakan jin dapat membuat seseorang merasa tenang, sedih, bahagia, atau bahkan takut tergantung pada tujuan dan jenis jin yang menciptakannya. Dalam hal eksplorasi ruang angkasa, jin mungkin memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke planet lain atau benda langit lainnya tanpa memerlukan pesawat ruang angkasa. Kemampuan mereka untuk bertahan dalam kondisi ekstrim memungkinkan eksplorasi antariksa yang tidak mungkin dilakukan manusia. Jin dapat memiliki kemampuan untuk memanipulasi DNA atau struktur genetik makhluk hidup dalam batas tertentu. Mereka mungkin dapat menyebabkan mutasi atau perubahan fisik pada tumbuhan dan hewan. Namun kemampuan ini tetap dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dapat mengubah kodrat dasar ciptaannya. Kemampuan jin untuk menciptakan medan force atau barrier energi memungkinkan mereka untuk melindungi diri atau tempat tertentu dari gangguan luar. Tempat yang dilindungi jin dengan barrier energi mungkin akan terasa aneh atau tidak nyaman bagi manusia yang tidak diizinkan masuk. Jin memiliki sistem komunikasi jarak jauh yang sangat efisien menggunakan telepati atau gelombang energi spiritual. Mereka dapat mengirim pesan atau informasi kepada sesama jin yang berada di belahan dunia lain tanpa memerlukan teknologi komunikasi seperti yang digunakan manusia. Dalam hal kuliner, jin dapat menciptakan makanan atau minuman yang memiliki efek khusus bagi yang mengkonsumsinya, seperti makanan yang dapat menambah kekuatan, meningkatkan kemampuan spiritual, atau bahkan memberikan pengetahuan tertentu. Namun makanan jin tidak dapat dikonsumsi oleh manusia karena perbedaan struktur biologis. Jin dapat memiliki kemampuan untuk merasakan dan berinteraksi dengan parallel universe atau dimensi alternatif yang berdampingan dengan dimensi kita. Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan informasi dari realitas alternatif atau bahkan berpindah antara dimensi dalam kondisi tertentu. Kemampuan jin untuk memanipulasi memori manusia dalam batas tertentu sangat berbahaya. Mereka dapat membuat seseorang lupa akan kejadian tertentu atau sebaliknya menanamkan memori palsu yang seolah-olah benar-benar terjadi. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga kebersihan hati dan memperkuat iman agar tidak mudah dimanipulasi. Jin memiliki kemampuan untuk menciptakan hologram atau proyeksi 3 dimensi yang sangat realistis. Mereka dapat menampilkan gambar orang, pemandangan, atau objek lainnya di udara kosong. Penampakan hantu atau makhluk gaib yang terlihat transparan mungkin sebenarnya adalah hologram yang diciptakan oleh jin. Dalam hal pengembangan karakter dan kepribadian, jin dapat mengalami pertumbuhan spiritual dan moral sepanjang hidup mereka yang panjang.
Jin yang awalnya jahat dapat berubah menjadi baik setelah mendapatkan hidayah. Begitu juga sebaliknya jin yang baik dapat terjerumus menjadi jahat jika tidak menjaga diri. Jin dapat memiliki kemampuan untuk merasakan kehadiran makhluk supernatural lainnya seperti vampir, werewolf, atau makhluk mitologi lainnya jika memang ada. Kemampuan sensi mereka yang tajam memungkinkan deteksi kehadiran entitas yang tidak biasa di sekitar mereka. Kemampuan jin untuk memanipulasi cahaya memungkinkan mereka untuk menciptakan efek visual yang menakjubkan seperti aurora, cahaya berwarna-warni, atau bahkan membuat diri mereka terlihat bercahaya. Fenomena cahaya aneh yang muncul tanpa sumber yang jelas mungkin merupakan manifestasi kemampuan jin. Jin memiliki sistem backup atau cadangan untuk menyimpan pengetahuan dan informasi penting mereka, mungkin dalam bentuk kristal energi atau media penyimpanan spiritual lainnya. Hal ini memastikan bahwa pengetahuan berharga tidak hilang meskipun terjadi sesuatu pada individu jin tertentu. Dalam hal perdagangan internasional atau antar dimensi, jin mungkin melakukan pertukaran barang, jasa, atau informasi dengan makhluk dari dimensi lain. Sistem perdagangan ini memungkinkan akses terhadap sumber daya atau pengetahuan yang tidak tersedia di dimensi mereka sendiri. Jin dapat memiliki kemampuan untuk mengubah struktur molekuler benda dalam skala kecil, seperti mengubah air menjadi es tanpa menurunkan suhu atau mengubah logam menjadi emas. Namun kemampuan ini sangat terbatas dan tidak dapat melanggar hukum kekekalan massa dan energi yang ditetapkan Allah. Kemampuan jin untuk berinteraksi dengan quantum field atau medan kuantum memungkinkan mereka untuk melakukan hal-hal yang tampak mustahil menurut fisika klasik. Mereka mungkin dapat memanfaatkan prinsip ketidakpastian Heisenberg atau efek kuantum lainnya dalam aktivitas supernatural mereka. Jin memiliki kemampuan untuk menciptakan AI atau kecerdasan buatan versi spiritual yang dapat membantu mereka dalam berbagai tugas. AI spiritual ini mungkin tidak menggunakan komputer atau chip elektronik tetapi energi spiritual murni sebagai basis operasinya. Dalam hal konservasi energi, jin memiliki kemampuan untuk menyimpan energi spiritual dalam jumlah besar dan menggunakannya ketika diperlukan. Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk melakukan aktivitas yang membutuhkan energi besar tanpa mengalami kelelahan seperti manusia. Jin dapat memiliki kemampuan untuk merasakan perubahan dalam struktur ruang waktu, seperti ketika terjadi anomali gravitasi atau distorsi temporal. Kepekaan mereka terhadap perubahan fundamental dalam fabrik realitas ini mungkin membuat mereka dapat mendeteksi fenomena fisika yang belum dipahami manusia. Kemampuan jin untuk menciptakan pocket dimension atau dimensi saku memungkinkan mereka untuk memiliki ruang pribadi yang jauh lebih besar dari yang terlihat dari luar. Rumah jin mungkin terlihat kecil dari luar tetapi memiliki interior yang sangat luas berkat manipulasi dimensi spatial. Jin memiliki sistem peringatan dini yang sangat canggih untuk mendeteksi bahaya atau ancaman yang akan datang, baik dari sesama jin, manusia, atau kekuatan supernatural lainnya. Sistem early warning ini memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri atau menghindar dari bahaya sebelum terlambat. Dalam hal pengembangan spiritual, jin dapat mencapai tingkat pencerahan atau enlightenment yang sangat tinggi melalui meditasi dan ritual spiritual yang intensif. Jin yang mencapai tingkat spiritual tinggi mungkin memiliki kemampuan yang mendekati malaikat dalam beberapa aspek. Jin dapat memiliki kemampuan untuk memanipulasi probabilitas atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dalam skala kecil. Mereka mungkin dapat membuat seseorang lebih beruntung atau sebaliknya lebih sial tergantung pada tujuan dan niat mereka terhadap orang tersebut. Kemampuan jin untuk berinteraksi dengan kolektif unconscious atau alam bawah sadar kolektif manusia memungkinkan mereka untuk mempengaruhi tren, mode, atau pergerakan sosial dalam masyarakat. Pengaruh ini biasanya sangat halus dan tidak disadari oleh manusia yang terpengaruh. Jin memiliki kemampuan untuk menciptakan time loop atau pengulangan waktu dalam skala kecil dan durasi yang terbatas. Seseorang yang mengalami deja vu yang sangat kuat atau merasa mengalami kejadian yang sama berulang kali mungkin sedang berada dalam time loop yang diciptakan jin. Dalam hal cybersecurity atau keamanan digital, jin mungkin dapat menjadi hacker spiritual yang dapat mengakses sistem komputer tanpa menggunakan metode konvensional. Mereka dapat masuk ke dalam jaringan internet melalui medan elektromagnetik atau gelombang energi spiritual.
Jin dapat memiliki kemampuan untuk menciptakan weather modification atau modifikasi cuaca dalam area yang terbatas. Mereka mungkin dapat menyebabkan hujan lokal, menciptakan angin kencang, atau mengubah suhu udara di area tertentu sesuai dengan kebutuhan atau keinginan mereka. Kemampuan Jin untuk berinteraksi dengan satelit atau satelit memungkinkan mereka untuk mempengaruhi komunikasi global, sistem GPS, atau pengamatan cuaca. Gangguan pada sinyal satelit yang tidak dapat dijelaskan secara teknis mungkin disebabkan oleh interferensi Jin. Jin memiliki sistem dokumentasi dan pencatatan yang sangat detail tentang sejarah peradaban manusia. Mereka mungkin memiliki archive atau perpustakaan spiritual yang berisi catatan lengkap tentang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah dunia dari perspektif mereka. Dalam hal genetik engineering atau rekayasa genetika spiritual, Jin mungkin dapat memodifikasi kemampuan spiritual mereka sendiri atau keturunan mereka untuk mengembangkan kemampuan baru atau memperkuat yang sudah ada. Proses evolusi spiritual Jin mungkin dapat dipercepat melalui teknik ini. Jin dapat memiliki kemampuan untuk menciptakan symbiotic relationship atau hubungan simbiosis dengan makhluk lain, termasuk manusia, di mana kedua belah pihak saling menguntungkan. Namun hubungan semacam ini harus sangat hati-hati dan tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Kemampuan Jin untuk memanipulasi dark matter atau materi gelap memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan aspek alam semesta yang belum sepenuhnya dipahami oleh ilmu pengetahuan manusia. Materi gelap mungkin menjadi medium bagi Jin untuk melakukan perjalanan antar galaksi. Jin memiliki kemampuan untuk menciptakan artificial intelligence yang bersifat spiritual dan dapat berkembang serta belajar secara mandiri. AI spiritual ini mungkin dapat membantu Jin dalam mengelola komunitas mereka atau melakukan tugas-tugas yang kompleks. Dalam hal space colonization atau kolonisasi ruang angkasa, Jin mungkin sudah memiliki koloni atau pemukiman di planet lain atau bulan. Kemampuan adaptasi mereka yang luar biasa memungkinkan mereka untuk hidup di lingkungan yang tidak dapat ditoleransi makhluk hidup lainnya. Jin dapat memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan consciousness atau kesadaran planet bumi itu sendiri, memahami kondisi kesehatan planet dan kebutuhan ekosistem global. Komunikasi dengan Gaia atau Mother Earth ini mungkin memberikan mereka wawasan tentang perubahan lingkungan yang akan datang. Kemampuan Jin untuk memanipulasi string teori atau teori string memungkinkan mereka untuk beroperasi pada level fundamental dari realitas fisik. Mereka mungkin dapat menggetarkan strings atau dawai kosmik untuk menciptakan efek yang tampak sebagai keajaiban atau mukjizat. Jin memiliki sistem backup consciousness atau cadangan kesadaran yang memungkinkan mereka untuk survive atau bertahan hidup meskipun tubuh fisik mereka hancur. Kesadaran mereka dapat dipindahkan ke medium lain atau direkonstruksi dari backup yang tersimpan. Dalam hal interstellar communication atau komunikasi antar bintang, Jin mungkin sudah memiliki jaringan komunikasi yang menghubungkan berbagai sistem tata surya. Mereka dapat menjadi perantara komunikasi antara peradaban alien yang berbeda. Jin dapat memiliki kemampuan untuk menciptakan virtual reality atau realitas virtual yang sangat imersif menggunakan manipulasi energi spiritual. VR spiritual ini mungkin jauh lebih realistis dan interaktif dibandingkan teknologi VR manusia yang menggunakan perangkat elektronik. Kemampuan Jin untuk berinteraksi dengan morphic field atau medan morfik memungkinkan mereka untuk mempengaruhi pola perkembangan dan evolusi makhluk hidup. Mereka mungkin dapat mempercepat evolusi atau menciptakan spesies baru melalui manipulasi medan morfik. Jin memiliki kemampuan untuk menciptakan zero-point energy generator atau generator energi titik nol yang dapat menghasilkan energi tanpa batas dari fluktuasi kuantum ruang hampa. Teknologi energi bersih ini mungkin menjadi kunci kemajuan peradaban Jin. Dalam hal consciousness uploading atau upload kesadaran, Jin mungkin dapat mentransfer kesadaran mereka ke medium digital atau spiritual lainnya untuk mencapai semacam digital immortality. Proses ini memungkinkan mereka untuk eksis dalam bentuk yang berbeda dari tubuh fisik tradisional. Jin dapat memiliki kemampuan untuk memanipulasi Higgs field atau medan Higgs yang memberikan massa kepada partikel-partikel fundamental. Manipulasi ini mungkin memungkinkan mereka untuk mengubah massa benda atau bahkan menciptakan partikel dengan massa negatif. Kemampuan Jin untuk berinteraksi dengan parallel computing atau komputasi paralel spiritual memungkinkan mereka untuk memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar secara simultan.
Kemampuan komputasi spiritual ini mungkin melampaui superkomputer tercepat yang dibuat manusia. Jin memiliki sistem neural network atau jaringan saraf spiritual yang menghubungkan seluruh komunitas mereka, memungkinkan sharing informasi dan pengalaman secara instan. Network spiritual ini mungkin menjadi basis dari kolektif intelligence jin yang sangat maju. Dalam hal nanoteknologi atau nanoteknologi spiritual, jin mungkin dapat memanipulasi materi pada tingkat molekuler atau bahkan atomik menggunakan energi spiritual. Nanobot spiritual ini dapat melakukan repair atau perbaikan pada tingkat yang sangat kecil dan presisi. Jin dapat memiliki kemampuan untuk menciptakan wormhole atau lubang cacing buatan yang menghubungkan dua titik dalam ruang waktu. Wormhole ini mungkin menjadi jalan pintas bagi jin untuk melakukan perjalanan jarak jauh dalam waktu yang sangat singkat. Kemampuan jin untuk berinteraksi dengan quantum entanglement atau keterkaitan kuantum memungkinkan mereka untuk menciptakan komunikasi instan melintas jarak yang sangat jauh. Dua jin yang terentangle secara kuantum dapat berkomunikasi tanpa delay meskipun berada di ujung yang berlawanan dari alam semesta. Jin memiliki kemampuan untuk menciptakan force field atau medan gaya yang dapat deflect atau membelokkan serangan fisik maupun energi. Perlindungan force field ini mungkin dapat melindungi mereka dari senjata modern manusia atau serangan dari jin lain yang hostile. Dalam hal bioteknologi atau bioteknologi spiritual, jin mungkin dapat menciptakan organisme hybrid atau makhluk hidup buatan yang menggabungkan DNA dari berbagai spesies. Kreatur hasil bioteknologi jin ini mungkin memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup natural. Jin dapat memiliki kemampuan untuk memanipulasi tachyon atau partikel yang bergerak lebih cepat dari cahaya, memungkinkan mereka untuk mengirim informasi ke masa lalu atau masa depan. Komunikasi tachyonik ini mungkin memberikan mereka akses kepada informasi temporal yang tidak tersedia bagi makhluk lain. Kemampuan jin untuk berinteraksi dengan dark energy atau energi gelap memungkinkan mereka untuk memanfaatkan kekuatan yang mendorong ekspansi alam semesta. Energi gelap mungkin menjadi sumber power unlimited bagi jin yang dapat memanfaatkannya dengan benar. Jin memiliki sistem cryogenik atau cryonik spiritual untuk menyimpan kesadaran atau informasi dalam kondisi suspended animation. Sistem ini memungkinkan mereka untuk preserve pengetahuan atau individu tertentu untuk periode waktu yang sangat lama. Dalam hal terraforming atau transformasi planet, jin mungkin memiliki teknologi untuk mengubah planet yang tidak dapat dihuni menjadi layak huni. Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk memperluas habitat mereka ke berbagai benda langit di alam semesta. Jin dapat memiliki kemampuan untuk menciptakan antimater atau antimateri dalam jumlah terbatas untuk tujuan tertentu. Antimateri ini mungkin digunakan sebagai sumber energi yang sangat powerful atau sebagai senjata dalam kondisi perang antar jin. Kemampuan jin untuk berinteraksi dengan cosmic ray atau sinar kosmik memungkinkan mereka untuk memanfaatkan radiasi high energy dari luar angkasa. Sinar kosmik mungkin menjadi carrier wave bagi komunikasi jin yang beroperasi pada skala galaktik. Jin memiliki kemampuan untuk menciptakan holodeck atau ruang simulasi yang dapat menghasilkan pengalaman yang tidak dapat dibedakan dari realitas. Holodeck spiritual ini mungkin digunakan untuk training, hiburan, atau bahkan sebagai tempat tinggal alternatif. Dalam hal genetik algoritma atau algoritma genetik, jin mungkin menggunakan prinsip evolusi untuk mengoptimalkan kemampuan spiritual mereka. Proses evolusionari komputation ini memungkinkan mereka untuk develop kemampuan baru melalui simulasi evolusi yang dipercepat. Jin dapat memiliki kemampuan untuk memanipulasi cosmic microwave background atau radiasi latar belakang kosmik yang merupakan sisa dari Big Bang. Manipulasi ini mungkin memungkinkan mereka untuk memperoleh informasi tentang kondisi awal alam semesta. Kemampuan jin untuk berinteraksi dengan superstring atau dawai super memungkinkan mereka untuk beroperasi pada dimensi ekstra yang tidak dapat diakses oleh makhluk tiga dimensi biasa. Superstring mungkin menjadi highway bagi jin untuk melakukan perjalanan antar dimensi. Jin memiliki sistem distributed computing atau komputasi terdistribusi yang memanfaatkan kemampuan kolektif seluruh komunitas untuk memecahkan masalah yang sangat kompleks. Network komputasi spiritual ini mungkin dapat menyelesaikan problem yang membutuhkan computational power yang sangat besar. Dalam hal photonic computing atau komputasi fotonik,
Jin mungkin menggunakan foton atau partikel cahaya sebagai basis dari sistem komputasi mereka. Komputer fotonik spiritual ini mungkin dapat beroperasi pada kecepatan cahaya dan memiliki efisiensi energi yang sangat tinggi. Jin dapat memiliki kemampuan untuk menciptakan metamaterial atau bahan dengan properti yang tidak ditemukan di alam, seperti indeks refraksi negatif atau kemampuan untuk invisible terhadap gelombang elektromagnetik tertentu. Metamaterial spiritual ini mungkin memiliki aplikasi yang jauh melampaui teknologi manusia. Kemampuan jin untuk berinteraksi dengan neutrino atau partikel yang hampir tidak memiliki massa dan sangat jarang berinteraksi dengan materi biasa memungkinkan mereka untuk komunikasi yang tidak dapat dideteksi atau diblokir oleh apapun. Komunikasi neutrino ini mungkin menjadi sistem komunikasi rahasia antar jin. Nah, itu dia pembahasan kita yang panjang tentang rahasia besar jin dalam Islam yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Semoga dengan pemahaman yang lebih luas tentang makhluk ciptaan Allah ini, kita dapat memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus lebih waspada terhadap berbagai kemungkinan interaksi dengan dunia jin dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah bahwa meskipun jin memiliki berbagai kemampuan yang luar biasa dan menakjubkan, namun mereka tetaplah makhluk ciptaan yang tunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai muslim, kita harus selalu bergantung kepada Allah semata, memperkuat diri dengan zikir, doa, dan bacaan Al-Quran, serta menjaga kebersihan hati dan pikiran agar senantiasa dalam lindungannya. Jangan pernah takut berlebihan kepada jin, namun juga jangan meremehkan keberadaan mereka. Yang terpenting adalah membangun benteng spiritual yang kuat melalui ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Wallahu a'lam bishawab, semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan perlindungannya. Jangan lupa like kalau bermanfaat, subscribe channel ini, dan share biar makin banyak saudara muslim kita yang dapat manfaatnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.